Assalamualaikum Sobat Asabil Channel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Agar lebih bersemangat, kali ini kita akan membahas diet atau pola makan yang tepat agar kita mendapat manfaat kesehatan yang maksimal. Sebelumnya, kita akan bahas dahulu manfaat berlimpah dari puasa. 1. Puasa bermanfaat dalam regenerasi sel, sehingga sel-sel kita menjadi segar, sehat, dan selalu baru. 2. Penurunan berat badan dan indeks massa tubuh. 3. Puasa juga bermanfaat dalam membuang toksin-toksin dalam tubuh, karena organ-organ detoks, utamanya usus, hati, dan ginjal dapat melakukan detoksifikasi secara optimal. 4. Kontraktilitas usus menurun pada saat berpuasa menjadi sekali tiap 2 jam, sehingga puasa bermanfaat pada kolitis spastik dan gangguan motilitas usus lainnya. 5. Diabetes. Penelitian mengungkapkan bahwa umumnya tidak didapatkan masalah-masalah besar pada pasien diabetes, baik diabetes tipe 2 maupun tipe 1 yang menjalankan puasa. Asupan kalori umumnya berkurang, meski ada juga yang tidak berubah dan didapatkan penurunan berat badan selama puasa. 6. Hipertensi. Studi menyimpulkan bahwa pasien-pasien hipertensi tidak berkomplikasi dapat menjalani puasa Ramadan dengan baik. Beberapa pasien bahkan tensinya menurun, bahkan normal kembali. 7. Meskipun keseimbangan cairan sering negatif saat puasa Ramadan, namun tidak ada efek merugikan kesehatan, karena tubuh memiliki mekanisme yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan. 8. Ibu hamil. Pada wanita hamil yang berpuasa dalam kondisi sehat, tidak ditemukan pengaruh puasa Ramadan terhadap pertumbuhan intrauterin, volume cairan amnion, dan sirkulasi fetomartenal. Tidak menyebabkan ketonemia atau ketonuria pada wanita hamil. Tidak ditemukan perbedaan perkembangan fisik dan intelektual pada anak usia 4 hingga 13 tahun dari ibu yang menjalani puasa Ramadan selama hamil dibandingkan ibu yang tidak menjalani puasa. 9. Pada penderita kanker, puasa menurunkan kadar oksidatif stres dan menurunkan radikal bebas yang mengekspresikan gen kanker. Hakikat berpuasa adalah mengistirahatkan saluran pencernaan, karena biasanya dalam keadaan tidak berpuasa, usus kita beserta enzim dan hormon yang bekerja untuk mencerna makanan harus bekerja terus-menerus selama kurang lebih 18 jam. Dengan berpuasa, organ vital ini dapat istirahat selama 14 jam. Pada saat istirahat akan terjadi regenerasi sel, pengosongan usus, terjadi kelebihan bakteri baik. Dengan diistirahatkannya sel pencernaan, harapannya adalah efisiensi penyerapan nutrisi menjadi kembali baik. Islam sudah mengatur pola makan yang baik bagi umatnya. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Rasulullah bersabda, kami adalah orang-orang yang tidak makan kecuali setelah lapar, dan bila makan kami tidak sampai kenyang. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Dalam membahas diet atau pola makan agar tetap fit selama berpuasa, intinya adalah pemenuhan nutrisi, cairan, dan cukup istirahat. Nutrisi terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Cukup cairan 600-700 ml saat sahur, 1250 hingga 1400 ml dari buka hingga tidur. Cukup tidur 6 hingga 8 jam. Saat berpuasa, sumber energi diperoleh dari cadangan gula di hati, cukup untuk berpuasa 12 hingga 16 jam. Setelahnya akan digunakan cadangan gula dari lemak dan otot. Ada kalanya beberapa orang yang mengalami kekurangan nutrisi sesaat sebelum berbuka kadang mengalami tremor, ototnya bergetar disertai dengan keringat dingin, sebagai tanda bahwa cadangan gulanya menipis. Inilah panduan pola makan yang baik saat berpuasa. Saat sahur, usahakan cukup nutrisi untuk 12 hingga 14 jam. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Makan makanan yang berserat biasanya terdapat pada buah dan sayur. Tujuannya agar dapat memperlama rasa kenyang dan memperlancar BAB. Cukup air dan tidak berlebihan. Jika berlebihan, tubuh akan mengeluarkan cairan tersebut. Hindari minuman kopi, teh, dan soft drink karena semuanya bersifat diuretik, dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan. Hindari makanan yang berperasa tinggi.
kadar gula yang tinggi, dan kemungkinan menimbulkan gas. Saat berbuka, usahakan langsung meminum air mineral 250 hingga 400 cc, kurma, minum manis secara terbatas dan tidak berlebihan, makanan dikunyah dengan baik dan tidak terburu-buru. Hindari makanan yang digoreng atau gorengan. Porsi makan lebih banyak lebih baik dilakukan setelah sholat tarawih. Apa yang perlu dihindari saat sahur dan berbuka? Saat sahur, hindari makanan yang tinggi karbohidrat. Hindari makanan yang mengandung minyak karena digoreng. Hindari makanan yang tinggi garam, makanan yang tidak mengandung serat, dan kurang air. Saat berbuka, hindari minuman soft drink. Hindari makanan yang mengandung minyak atau digoreng. Hindari makanan asam. Hindari minum manis secara berlebih dan terlalu banyak. Hindari makan buru-buru dan terlalu banyak. Dan hindari makan besar. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh. Tubuh akan mengubahnya menjadi glukosa yang merupakan bahan bakar utama tubuh. Sumber karbohidrat bisa didapat dari beras putih atau nasi, kentang, ubi atau ketela pohon, jagung, beras merah, roti gandum, dan lain-lain. Protein merupakan komponen pembentuk otot dan memberikan energi. Fungsi protein yang lain juga sangat krusial, serta memiliki peran dalam pengangkutan oksigen dan nutrisi ke tubuh, komunikasi antar sel, hingga meningkatkan imunitas tubuh. Sumber protein bisa didapatkan dari telur, tempe, tahu, daging sapi tanpa lemak, sarden, ikan, kacang-kacangan, dan lain-lain. Lemak merupakan salah satu sumber energi yang lebih efektif dibandingkan karbohidrat dan protein. Setiap 1 gram lemak atau minyak menghasilkan energi 9 kilokalori atau 37 kJ. Energi diperlukan untuk aktivitas dan kestabilan suhu tubuh, dan endapan jaringan lemak di sekitar organ tubuh akan mempertahankan organ tersebut dalam posisinya dan melindungi dari benturan dan lain-lain. Sumber lemak didapatkan dari daging, susu, produk olahan, minyak kelapa, minyak zaitun, alpukat, coklat, dan lain-lain. Vitamin dan mineral yang paling banyak terdapat pada buah dan sayuran, pastinya bermanfaat bagi tubuh sebagai antioksidan, menjaga metabolisme tubuh, serta saluran pencernaan. Itulah beberapa pola makan yang bisa kita terapkan selama berpuasa di bulan Ramadan ini. Sampai jumpa di topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.